Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Kita berdoa selalu ya, semoga kita diberi Allah kesehatan dan kelapangan untuk bisa berusaha atau melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk sesama kita semua ya. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang kurikulum, namun hanya pada prinsip-prinsip kurikulum saja, skopnya lebih kecil ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Prihasti Septianingsih. Saya bertempat tinggal di Makassar. Saya sudah berkeluarga dengan seorang suami dan 5 orang anak. Namun dengan 5 orang ini satu sudah diambil Allah kembali pada usianya 3 hari lahir. Jadi saya tinggal 4 putra kami, 1 wanita dan 3 laki-laki. Mereka sudah pada dewasa, mereka sudah berusaha dengan usahanya sendiri. Anak sudah berkeluarga, 2 anak laki-laki yang besar-besar, dan tinggal 1 yang laki-laki yang paling kecil dan 1 kakaknya perempuan yang belum menikah. Saya kelahiran Jakarta. Keluarga sebesar saya ada tinggal di Jakarta. Saya merantau di Makassar. Lalu itu ikut dengan suami karena suami pindah tugas ke Makassar. Kemudian saya sebagai kepala sekolah di sebuah lembaga TK di Makassar ini, yaitu TK Ummu Aiman yang bertempat di Jalan Data 3, Komplek Hatta Ko Indah. Saya sendiri bertempat tinggal di Jalan Data 3, Perumahan Taman Mutiara. Jadi teman-teman kalau ada yang dari daerah ke Makassar boleh mampir, atau teman-teman yang ada di Makassar mau main-main ke rumah, silakan singgah ke rumah ya, dengan senang hati. Kami akan menerima kehadiran teman-teman semua. Jadi teman-teman, untuk tidak membuang waktu lebih banyak lagi, izinkan saya ingin menyampaikan tentang materi ini. Kita masuki tentang kurikulum operasional. Tadi seperti sudah saya sampaikan, hanya skopnya yang kecil saja, yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Namun sebelum kita masuk ke prinsip kurikulum, tentu kita harus mengenal dulu apa sebetulnya itu kurikulum. Kurikulum adalah perwujudan objektif dari niat kurikulum itu sendiri, atau kurikulum internasional, dalam bentuk interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik. Jadi ini keterkaitan hubungan antara guru dan peserta didik yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran sehari-hari di sekolah. Itu sebagai pedomannya, kurikulum sebagai pedoman pembelajaran itu sendiri. Dan juga kurikulum di satuan pendidikan itu juga memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dimanapun itu berada ya, sebagai pedoman keseluruhan penyelenggaraan pembelajaran yang terjadi dalam 1 tahun pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian kita masuknya sebenarnya apa tujuan dari mempelajari kurikulum itu. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum adalah pedoman pembelajaran, jadi pastinya adalah bahwa tujuannya mempelajari ini, membuat kurikulum ini adalah sebagai pedoman, buat pegangan dalam proses pembelajaran kita selama 1 tahun di lembaga. Nah, sekarang kita masuki tentang apa sih prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, karena setiap sesudah sesuatu harus ada prinsip-prinsipnya untuk dibangun, untuk membangun sesuatu. Nah, di sini dikatakan bahwa prinsip penyusunan kurikulum itu adalah meliputi 5 hal. Di antaranya ada 1, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan itu sendiri. 2, merumuskan visi, misi, dan tujuan dari lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian kita mengenal sedikit apa sih analisis konteks dari kurikulum itu. Nah, analisis konteks kurikulum itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menggambarkan serangkaian kinerja awal satuan pendidikan dalam rangka memahami, mempersepsikan melalui kegiatan analisis terhadap standar nasional pendidikan, satuan pendidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Karena dalam kurikulum ini juga akan mencakup dari segi lokal budaya setempat ya, kita akan mengangkat
lokal budaya setempat di mana tempat lembaga kita berada. Kemudian apa sebetulnya prinsip dari pengembangan kurikulum itu sendiri? Nah, kurikulum dikembangkan ini sesuai dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan sedang saya katakan tadi, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Provinsi jika dia sekolah-sekolah Islam, untuk pendidikan menengah, untuk pendidikan dasar, pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta panduan yang memperhatikan dan pertimbangan komite sekolah yang atau lembaga-lembaga tersebut. Kemudian kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip yaitu berpusat pada anak, berdasarkan potensinya sekolah, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Juga beragam yang terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, artinya mengikuti perkembangan misalnya seperti sekarang perkembangan IT ya, kita harus mengikuti perkembangan. Jadi guru yang dulu tidak mengenal IT sekarang harus lebih belajar mengenal IT karena sekarang proses belajar mengajar apapun lewat IT. Apalagi di masa pandemi ini kita ketahui kita sulit untuk bertemu, bertatap muka secara langsung. Sekarang pembelajaran melalui video atau melalui Zoom, dan semua itu terikat dengan IT atau teknologi, dan juga termasuk dengan melangkup pada seni, dan kurikulum juga harus relevan dengan kebutuhan kehidupan peserta didik, juga keluarga dari lembaga itu sendiri, dan proses itu harus menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian belajar sepanjang hayat, artinya kita tidak belajar itu harus selalu belajar dimanapun dan kapanpun berada. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin dan muslimat, bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa tuntutlah ilmu dari buaya sejak lahir sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu tidak berbatas waktu dan tidak berbatas tempat. Nah, kemudian bersifat seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi kita harus menjelaskan kepentingan daerah atau lingkungan kita berada dengan kepentingan dari pusat atau pemerintah itu sendiri. Nah, kiranya materi kita itu yang ingin bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya adalah dalam menyusun kurikulum yang dapat diperhatikan adalah 5 hal. Pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. 2, merumuskan visi, misi dan tujuan lembaga. 3, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dan 4, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan. Nah, kiranya teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa belajar dengan lebih baik lagi, dan untuk sekolah penggerak ini semoga akan sukses ke depannya, dan kita sebagai awal dari pelaksana proses sekolah penggerak ini, semoga kita bisa menjadi contoh buat yang akan datang. Baik, terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu.